Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar di mana saja Anda berada. Ya, berjumpa kembali pagi hari ini dengan sajian informasi Tanah Laut Menyapa. Kemudian untuk tamu kita hari ini dari Kejaksaan Negeri Tanah Laut yang sudah berhadir bersama kita ada Pak Dimas Purnama Putra SHMH. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak. Assalamualaikum. Pagi Amang Imo. Iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Ya, siapa ini Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, beliau ini adalah Kepala Seksi Tindak Pidana Umum atau Kasipidum, Pak ya, betul Pak ya? Siap. Baik, selamat datang dulu di studio kami, Radio Tuntung Pandang FM, berinteraksi untuk pembangunan tanah laut. Siap. Iya, tema kita hari ini akan berbicara tentang persidangan online. Siap. Ya, ini kita akan bahas lebih jauh seperti apa bentuknya, seperti apa teknisnya, nanti akan dijelaskan oleh Pak Dimas nanti ya. Baik, untuk yang pertama mungkin Pak silahkan dulu untuk menerangkan ini seperti apa persidangan online ini secara umum dulu Pak, silakan Pak. Ya, terima kasih Amang Imo. Salam kenal juga buat rekan-rekan yang ada di Tuntung Pandang FM. Ya, tadi sudah diperkenalkan oleh Amang Imo, nama saya Dimas. Kebetulan saya mendapat amanah menjadi Kepala Seksi Tindak Pidana Umum. Pidum tadi ya? Pidum. Kalau ujar orang itu, ini bahasa Banjar nggak apa-apa? Bahasa Banjar nggak apa-apa Pak, silakan karena kita tinggalnya di Banjar, diam di Banjar aja orang tuh Pak. Iya. Oke, silakan Pak. Jadi tidak bidang umum, khususnya saya menjabat ini bagian peradilan terkait tindak pidana yang ada di KUHP maupun di luar KUHP. KUHP itu apa sih? Kitab hukum pidana. Nah, pelanggaran apa? Seperti pencurian, kemudian ada penganiayaan, narkotika, terus ada ya persetubuhan di bawah umur, perkara-perkara yang berbau dengan polisi lah ibarat kata. Jadi ada laporan polisi meneruskan kemudian mengirimkan ke kami. Ditindaklanjuti. Ya, itu bidang saya. Nah, terkait topik bahasan kita hari ini persidangan online. Kenapa sih kok ada persidangan online kan gitu? Iya. Ini jujur aja kita ini persidangan online kan kita kan juga lagi pandemi nih. Pandemi ini masih kan kita. Masih Pak. Dari tahun 2020 yang diumumkan oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat mengumumkan waktu itu untuk membatasi skala besar ya pertemuan. Itu di bulan April kalau nggak salah saya ingat. Iya betul. Nah, dan jujur aja ini kan orang yang sudah kita tahan ini kan terdakwa lah ya. Orang yang ini kan butuh kepastian ya Pak. Loh, kalau kita nggak sidang, saya dihukum berapa tahun? Saya ini salah apa enggak? Nah, apa jarang Banjar tuh menggantung? Nang digantung-gantung tuh kadang nyaman. Kadang nyaman gitu. Akhirnya dari Kejaksaan Agung, kemudian dari Kumham dalam hal ini di bawah Dirjen Lapas, kemudian Mahkamah Agung, kami melakukan sebuah terobosan yaitu persidangan online, di mana persidangan online ini melalui daring, pakai media-media. Kalau jar orang mah ini apa ya? Apa Pak daring Pak? Daring atau daring? Oh daring ya. Ini mau ikutan zaman tapi nggak tahu artinya. Iya, tapi ini nanti salah darling itu kan tersayang Pak. Ya daring ya. Daring. Jadi semua sidang tetap berjalan dengan mekanisme yang berbeda. Oke. Memang kalau di dalam kita bicara aturan dasar hukumnya di KUHP pasal 159, 160 sama 158 itu harus dihadiri oleh terdakwa, saksi, JPU, penasihat hukum dan majelis hakim di dalam suatu persidangan. Ya, itu syarat persidangan Pak ya. Syarat persidangan di KUHP, hukum acara pidana. Ya. Nah, tapi yaitu pemerintah sekarang membatasi untuk pertemuan langsung. Takutnya ya bukan apa-apa Pak. Nanti kan ada penyebaran, ya seperti apa. Nah, oleh karena itu kami tetap melakukan inovasi ya. Begitu kan bisa inovasi karena ini jujur aja sidang online ini, alhamdulillah Tanah Laut Pak
kita yang pertama untuk Kalimantan Selatan. Tanggal 29 April kita sudah sidang online. 2020. Tanggal 29 April 2020. Kita sudah melaksanakan program sidang online ini. Jadi program kita diterima pusat, kemudian ada payung hukumnya juga sudah sekarang. Oke. Kalau kita ibaratnya kenapa ada payung hukum, karena dasar kita kalau gimana ya, saya melakukan ini kalau tidak ada dasarnya akan digugat sama katakanlah sama pengacara atau sama keluarga terdakwa atau keluarga korban. Oh ini kok kada ditemukan ini sidangnya ini binip-binipan aja. Timbul ada putusannya aja. Nah ada main mata apa? Ini kan enggak seperti itu. Tapi kita tetap online, di mana hakim, penasihat hukum, terdakwa, saksi, dan jaksa penuntut umum itu hadir dalam sebuah media. Kita pakai aplikasi Zoom. Zoom ya. Zoom meeting. Nah itu. Nah kalau di dasar hukum sendiri berarti memuat persyaratan Pak ya untuk bisa dilaksanakan persidangan online itu sendiri ya. Siap. Nah, mungkin diantaranya apa itu Pak? Persyaratannya satu, untuk para pihak ini hakim, jaksa, penasihat hukum, saksi, terdakwa berada di tempat masing-masing. Oke. Kata berada di tempat masing-masing ini bisa di kantornya masing-masing. Kalau terdakwa itu biasanya kami titipkan tuh di Polsek, Polres ataupun di rutan. Nggak mungkin di rumahnya ya. Berarti nggak ditahan. Ditahan. Iya. Ada yang nggak ditahan, ada. Oh gitu. Kalau ada, nanti kita ceritakan lagi. Nah. Kemudian hakim ada di tempatnya sendiri. Kemudian penasihat hukum ada juga. Nah, saksi-saksi pun ada. Tapi saksi-saksi ini kita fasilitasi, Pak. Oh begitu. Jadi kita fasilitasi bisa ke kantor kami, karena di situ ada ruang video Zoom khusus untuk para saksi. Ada peralatan khusus? Ada peralatan ya peralatannya biasa aja ya, mungkin standar komputer, kamera, iya. Terus mic, nah itu aja. Internet juga. Nah, kita fasilitasi lah. Kadang kan bukan apa-apa Pak. Orang Zoom tuh apa gerang? Iya. Kadang terkendala internetnya, jaringan. Nah itu salah satu hambatan dan kendala kami Pak. Gitu. 3 minggu yang lalu kalau nggak salah ini para pecinta internet ini kan down itu IndiHome, Telkom, ada beberapa. Nggak ada tahu jual. Ada di YouTube. Nah itu kendalanya di situ aja sih Pak. Oke, tapi selain kendala jaringan itu mungkin mengatasinya seperti apa Pak? Kalau kita sih kalau masalah jaringan ini sudah nggak bisa kita apa-apakan Pak, karena namanya daring itu kan pakai internet ya. Iya. Kalau internet down, ya sudah kita akan menunda dulu. Jadi risikonya ditunda Pak? Ya ditunda. Soalnya salah satu kendala kita kalau sidang online ini yaitu jaringan kita ini. Kalau misalnya katakanlah, ini mohon maaf ya, bukan saya nyebut brandednya ya, IndiHome atau Telkomsel lagi down, ya sudah kita jangan sidang dulu. Tapi ada juga yang kita fasilitasi pakai WA video call itu loh Pak. Nah kadang bisa, oh ya sudah, kesepakatan hakim, penasihat hukum, terdakwa, penuntut umum sama saksi, ayo kita laksanakan. Oke, kalau gitu untuk standar kualitas jaringan sendiri untuk bisa dilaksanakan seperti apa Pak? Kalau misalnya sandet jurang macet apa bisa dilaksanakan atau mungkin harus ditunda? Ya itu Pak, kadang itu agak kesel juga sih. Lagi kita fokus nanyakan katakanlah kepada saksi ataupun terdakwa atau kita lagi tanya, kadang-kadang ngulang lagi. Ya itu Pak, kalau jaringan itu saya ini jujur aja, kendala kita sudah kita sampaikan juga ke Kejaksaan Agung dalam hal ini. Apa sih kendala di lapangan? Ya satu Pak, jaringan ya. So, jujur aja nih, kalau di sini ini selama di sini yang agak repot ini di Kurau nih. Kurau itu tergantung sinyal. Makanya kadang tuh kami tarik tahanan ke Tambang Ulang, kalau enggak kami tarik ke rutan supaya mempermudah jaringan aja sih Pak. Oke. Kalau dalam prosesnya itu ada nggak ada resiko Pak nanti Pak, kalau misalnya di jalan mungkin ada pengawalan ya atau seperti apa? Oh pasti Pak. Kalau perpindahan tahanan Pak, kami selalu koordinasi dengan pihak rutan, dalam hal ini Rumah Tahanan Negara Pelehari.
dari kami kemudian kepolisian. Oh, gitu. Pasti kami selalu SOP dalam hal pemindahan harus wajib didampingi atau dikawal. Itu ya ada SOP-nya Pak ya. Ada SOP-nya. Baik. Nah kalau selanjutnya ini mengenai persidangan online ini mungkin sudah sejak 2020 tanggal 29 April. Mungkin sudah ada berapa banyak mungkin nih Pak? Kalau kasus sekitar dari 2020 sekitar 240-an ke atas. Dari 2020 April sampai dengan saat ini 2040-an ke atas lah kasus yang kita sidangkan secara online. Secara online. 2000 lebih ya. Banyak sekali. 200. Oh, 240. Maaf. Ini lebihan nolnya. Lebihan nolnya jadi banyak banget. Iya, jadi ini semuanya alhamdulillah lancar Pak ya, mungkin atau ada kendala? Alhamdulillah selama ini lancar, kecuali nggak mati lampu sama yaitu jaringan down itu aja. Kalau mati lampu ya sudah kita tunda dulu lah. Baik Pak. Baik, terkait persidangan online tadi Pak, kita mungkin masih belum jelas gitu mengenai dasar hukumnya, mungkin seperti apa Pak? Bisa dijelaskan lagi silakan. Ya. Dasar hukumnya ini saya boleh bawa ya bukan boleh ya? Textbook boleh nggak Bapak? Soalnya jujur aja nih istilah sekarang dunia di dalam genggaman emang kalau pakai teks itu lebih bagus kayaknya Pak, karena pasti betul gitu loh Pak. Silakan. Jadi untuk dasar hukumnya sendiri Mang Imul itu ada Perma nomor 4 tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik. Itu Perma. Di tempat kita ada Perja. Nah, Perma itu peraturan Mahkamah Agung. Nah, kalau di tempat kami Perja, peraturan Jaksa Agung. Iya. Ada Perja nomor 19 tahun 2020. Nah, intinya kita melaksanakan sidang konvensional yang tadinya itu datang di pengadilan, tapi sekarang berpindah ke kantor masing-masing. Nah, intinya kita inilah ya sesuai menyelaraskan kebijakan dari pemerintah pusat dalam hal ini untuk menghambat penyebaran COVID-19. Nah, kenapa? Jangan sampai nanti ada klaster, klaster pengadilan, hakim kena, jaksa kena, pengacara kena, saksinya kena, terdakwanya kena, bawalah ini ke rumah ataupun ke rutan. Habis kita, malah nyebar kita. Tapi nggak ada ya, nggak ada sekarang. Nggak ada. Nah, kemudian ini di dalam dasar hukum itu ada nggak dijelaskan ini atas permintaan siapa Pak? Sidang online ini? Iya, kalau atas permintaan siapa sebenarnya kebijakan tadi tuh, maksud saya kita mendukung kebijakan pemerintah dalam hal ini untuk berkumpul itu, membatasi perkumpulan-perkumpulan. Karena jujur aja Pak, kalau sidang itu kita itu kadang sidang satu hari kayak hari ini ada 12 perkara. 12 perkara kita masukkan dalam satu sel, kemudian nanti dia keluar masuk. Nah, takutnya malah menyebar. Nah, kalaupun atas permintaan siapa, yaitu kebijakan pemerintah pusat yang ibarat kata untuk menghambat penyebaran laju COVID-19 ini. Jadi tidak ada permintaan, mohon maaf ya, permintaan dari jaksa penuntut umum nggak ada, hakim nggak ada, pengacara nggak ada, ataupun mohon maaf terdakwa nggak ada. Tapi murni kebijakan pemerintah pusat dalam hal ini membatasi. Ya itu sih. Jadi nggak bisa dipaksakan Pak untuk sidang langsung ya? Saya gini. Saya kalau bilang sidang langsung ada apa enggak? Ada Pak. Jujur ada. Jujur ada. Tapi kita menerapkan protokol yang benar-benar Pak. Mohon maaf. Dia keluar dari tahanan, katakan kalau dia dititip di polsek ataupun polres ataupun rutan, begitu dia keluar dia harus dites dulu. Dites. Nah, dites kalau negatif baru kita sidangkan. Nah, kenapa baru kita sidangkan? Karena ini terkait biasanya kalau terdakwanya anak yang berhadapan dengan hukum. Jadi anak-anak yang mohon maaf lah karena dia belum pengalaman tentang hukum melakukan tindak pidana hukum. Kasus di bawah umur berarti Pak? Itu korban bisa, tapi kalau maksudnya pelakunya anak, masih anak-anak. Katakanlah di bawah
ya masih 16 tahun mencuri. Nah, karena waktu sidang itu terus berjalan. Oke. Nah, mau nggak mau kita menghadirkan yang bersangkutan supaya cepat. Karena tahanan anak ini mohon maaf cuma sampai 21 hari. Ya, makanya kita boleh ditahannya. Iya, untuk kepastiannya. Oke, baik ya. Jadi untuk persidangan online ini terjadi intinya karena adanya dari instruksi pemerintah ya, dasar hukum mengikuti ya kebijakan pemerintah. Yeah. Oke. Nah, kalau sidang online ya, sidang online tadi kalau jaringan nggak bagus nggak bisa Pak ya. Nah, ya, harus ditunda. Nah, jadi sampai kapan itu ditundanya Pak mungkin? Gini Pak, biasanya kami itu akan koordinasi dengan provider internet yang ada. Katakanlah kalau di kejaksaan ada memakai Telkom. Kita tanya apakah jaringan ini akan rusak berapa hari. Nah, kalau misalnya dia, oh ini cuma ini aja Pak, gangguan sebentar, berarti kita tunda besok ataupun 1 minggu lagi, karena itu penundaan itu kan atas penetapan majelis hakim. Hakim akan menetapkan 1 minggu lagi atau 2 hari lagi atau 1 hari lagi. Untuk masalah jaringan kita koordinasi dengan Telkom. Nah, apabila dari Telkom dapat informasi, wah bakal lama, yaitu kita inovasi lagi Pak. Mohon maaf Pak, sekarang handphone Android ini kan bisa dijadikan modem, kalau nggak langsung. Iya, pakai kuota. Pakai kuota, pasti pakai kuota. Ya, nah tapi kita lihat dulu sinyalnya. Kalau misalnya terdakwanya di Rutan Polehari atau di Polsek Polehari atau Polsek Batu Ampar atau yang sinyalnya bagus lah ya, kita bisa melaksanakan. Berarti dikondisikan dulu Pak ya? Dikondisikan dulu. Soalnya jujur aja Pak, ini kita juga kebingungan kalau masalah sinyal, masalahnya bukan kita gitu. Iya, kita bukan ahlinya Pak. Ya baik. Nah kalau persidangan online, jujur sih ini saya sedikit sedikit ragu Pak ini Pak. Apakah kualitasnya itu bisa diberikan garansi gitu loh Pak? Kalau kualitasnya seperti azas pengadilan kita, cepat, mudah, dan biaya ringan, itu sesuai ya. Dan kalau masyarakat, ini sekali lagi Mang Imul, buat masyarakat, apabila ada keluarga atau seperti apa yang terkena masalah hukum, ya bisa nanti dilihat langsung di kantor kami itu ada monitor untuk melihat persidangan online. Kalaupun bisa disaksikan ya? Iya bisa. Kalaupun tidak, datang ke pengadilan itu ada monitor juga. Jadi tetap bisa dihadirkan orang terbuka, tapi dia akan kayak kita nonton bola. Iya. Oh itu penyerangnya itu gitu. Ini gini. Silakan bisa. Tapi kita ya itu kemarin ada usulan juga sih dari kita, bisa nggak nih? Katakan orang mau di Zoom meeting itu kan ada ID, password, bla 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 itu. Kalau orang mau ikut, bisa nggak? Mau lihat lah ya, dia bisa nggak? Kemarin kita usulkan, tapi karena nanti takutnya, mohon maaf lah ya, orang ini kan kadang usil juga. Nah makanya ya sudah nggak usah, tapi kita tampilkan di monitor. Di channel beda berarti Pak ya? Monitor langsung gitu Pak. Itu bisa disaksikan secara live nggak Pak? Mungkin kan sekarang ada live Facebook, ada live YouTube juga, itu ditayangkan nggak? Mungkin ke depannya sebagiannya bisa. Mungkin ke depannya bisa, soalnya ya itu Pak, payung hukum sekali lagi saya bilang tadi itu. Ibarat kata saya bertindak seperti itu harus ada dasarnya. Ya, sekarang belum ada Pak? Belum ada, cuma dasarnya sepersidangan online. Tapi kita yaitu di kantor kejaksaan, pengadilan sudah disediakan layar untuk melihat secara langsung. Berarti harus datang secara langsung ya ke persidangan ya. Dan datang ke kantor kami, fasilitasnya, maksudnya fasilitas kantor, alhamdulillah sudah ada. Kalau membawa anak-anak, tempat bermain anak sudah ada. Kalau orang-orang yang ibarat kata sedang laktasi ya, baru melahirkan, ada ruang laktasinya, ruang tunggu AC, ada snack gratis, ada minum gratis, itu pasti ada. Baik, kita dari tadi bicara persidangan online, tempatnya di mana sih Pak kadang-kadang? Ya, tempatnya kalau jaksa, kalau jaksa penuntut umum di kantor Kejaksaan Negeri Tanah Laut. Kalau hakim di kantor Pengadilan Negeri
Pelehari. Oke. Kalau terdakwa itu bisa di rutan Pelehari, di polsek-polsek wilayah hukum Pelehari, atau di Polres Pelehari. Kalau yang nonton? Nah, kalau yang nonton bisa ada dua tadi kata saya. Bisa di Kejaksaan Negeri kantor kami, atau di Pengadilan Negeri. Oke. Jadi ada dua tempat itu ya yang bisa didatangi maksud saya gitu. Bisa. Nanti ya mudah-mudahan kita perbaikan infrastruktur terus kan Pak. Tadinya nggak ada atap, ada atap, alhamdulillah ngumpul. Kalau perlu pakai tenda Pak. Kalau perlu kayak pengantenan. Oke, baik. Kalau di di kasus sendiri mungkin Pak ada yang mencuat nggak untuk saat ini yang perlu diperhatikan oleh masyarakat mungkin agar supaya jangan sampai seperti ini gitu loh Pak. Sekarang kalau berdasarkan data terakhir bulan September, perkara paling banyak ini adalah narkotika. 70-80% narkotika. Oke, dari 240 tadi Pak. Bisa saya bilang 70-80 narkotika. Oh, aduh. Nah, maksud saya ini walaupun di luar sidang online ya Pak ya, maksud saya siapapun yang mendengar inilah ya, apakah itu dirinya sendiri atau keluarganya, temannya, kerabatnya, apabila katakanlah dia ada ketergantungan narkotika, silakan langsung lapor ke BNN ataupun ke Sambang Lihum ya kalau nggak salah ya, di kayak Tangi, kayak Bal 18 itu Rumah Sakit Sambang Lihum. Iya baru sekarang ya. Kenapa saya sering lapor? Supaya mendapat perawatan, rehabilitasi. Karena jujur aja Pak, saya juga agak 80% ini bukan apa-apa. Dan bukan di Tanah Laut aja Pak ternyata, tapi di seluruh Kalsel ini. Oke, tapi kalau lapor nggak ditangkap Pak? Enggak, kalau justru gitu. Nah gini, aduh, ini saya jelasin sedikit gak apa-apa? Nggak apa-apa, boleh Pak, silakan Pak. Jadi kualifikasi narkotika itu kan ada pengedar, pembeli, penjual, menyimpan, menguasai, itu yang hukumannya berat-berat. Padahal kalau di narkotika tuh ada pasal 127. Oh gitu. 127 itu apa? Penyalahguna, korban penyalahguna, ataupun ketergantungan, orang pencandu, itu bisa diobati Pak, dan dia dapat hak Pak dari negara. Nah, tapi kadang-kadang ya mohon maaf Mang Imul, kadang-kadang masyarakat kita takut malu, padahal kalau dia lapor, Pak saya ketergantungan Pak, nanti BNN itu akan, program BNN itu ada TAT, Threat Assessment System itu, dia akan menilai, oh kamu ini ketergantungan, dia akan dikasihkan apa ya, kayak cairan gitu dari ya, rehabilitasi. Intinya mereka kadang kebanyakan takut ditangkap juga Pak. Ya, justru karena takut itu karena bawa sabu. Nah, kalau seandainya dia jujur datang, saya mau bener-bener, tapi dari lubuk hati lo ya, saya mau bener-bener berhenti. Insya Allah pasti ada jalan. Baik. Terakhir mungkin Pak, mungkin silakan nih ada informasi lain terkait persidangan online ini, silakan untuk diinformasikan. Terakhir ya mungkin Pak Imul, untuk masyarakat, kalaupun ada ingin mengetahui proses sidang online ini seperti apa, silakan datang langsung ke kantor Kejaksaan Negeri Tanah Laut. Di situ kita ada ruang tunggu sidang online, ataupun mau lihat-lihat seperti apa sidang online, itu sudah ada. Terus fasilitas penunjang kantor kita untuk anak-anak, misalnya bawa anak-anak, ada kolam ikan, ada tempat bermain anak, kemudian ada laktasi, dan nanti bisa ibarat kata anak-anaknya main, kita bisa lihat sidang online. Sudah nyaman pokoknya Pak ya. Karena pekerjaan paling membosankan itu semuanya itu menunggu, kalau kata Alexandria itu. Betul. Tapi kalau masuk pakai protokol juga pasti. Iya Pak, ya wajib. Karena jujur aja, karena ini kan kantor dan kita akan mewajibkan ID card, terus keperluannya apa, tes termometer. Kalau misalnya lebih dari 38 ya, itu jangan masuk dulu, istirahat dulu. Di luar aja lah. Ya sesuai SOP kantor pada umumnya lah. Baik. Jadi nggak menutup kemungkinan buat masyarakat yang ingin menyaksikan sidang online
Bisa langsung datang di 2 tempat tadi Pak ya. Ya, Untuk lebih nyaman di Kejaksaan tadi sudah disiapkan fasilitas tadi ya. Nah, kalau kita insya Allah pasti kita siapkan. Jangan-jangan dikasih makan juga nih Pak. Sebenarnya ada kalau jadi saksi. Sebenarnya ada kalau jadi saksi. Tapi kalau cuma lihat, wah ini pertanggung jawabannya masa pengunjung dapat makan. Bawa sendiri aja. Oke siap. Baik, terima kasih Pak informasinya. Mungkin ada lagi Pak kalau mau ditambahkan mumpung masih ada waktu sedikit lagi nih. Cuma ini aja. Memperkenalkan program dari Kejaksaan. Apa itu Pak? Karena Kejaksaan Agung, Jaksa Agung melakukan inovasi dalam hal mencari tahu perkembangan suatu kasus perkara bisa di CMS GoID Kejaksaan. CMS GoID Kejaksaan. Aplikasi atau web itu Pak? Itu semacam web, tapi nanti ada aplikasinya juga. Jadi semua perkara di seluruh Indonesia bisa terpantau lewat situ. Mohon diulang Pak, CMS titik Kejaksaan COID kalau nggak salah. Kejaksaan. Nanti di Google kan bisa tuh, Mbah Google CMS Kejaksaan. Nah, itu nanti akan keluar. Siap. Jadi kita bisa mantau katakan perkara atas nama A. Ini sejauh mana ya? Sampai mana? Sampai mana ya? Luar biasa. Asal namanya yang diketik dan BIN itu harus sesuai. Nanti semacam Google Search jadinya Pak ya? Ya. Wah mantap, luar biasa Pak. Itu program Jaksa Agung. Tidak ada lagi perkara yang mohon maaf ya ditutup-tutupi, semuanya terbuka, semuanya sama di depan hukum. Baik, luar biasa. Kecanggihan daripada teknologi kita saat ini memungkinkan untuk itu ya. Karena dunia di genggaman kita. Selamat mungkin Pak ya, mudah-mudahan selamat bertugas untuk saya, semoga sukses. Amin. Baik, terima kasih sekali lagi sudah berhadir Pak di studio kami dan kalau ada informasi lainnya mungkin silakan dikonfirmasi kembali, kita siap. Untuk memberikan fasilitas hal tersebut Pak ya. Baik, terima kasih juga buat rekan dengar yang sudah mendengarkan. Kalaupun masih ada pertanyaan mungkin bisa dilayangkan ke SMS kami, nanti akan kami sampaikan juga di 08115012 304. Dan saya yang bertugas Mulyadi dan juga Pak Dimas ya. Mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.